Sesuatu nih ya. untuk Bapak. Ya, Amir apa? Rais. Apa ini? Ya. Kan Mas Didi bisa diserahkan. Aduh, mohon izin. Ini apa nih, Pak? Apa ya, Pak? Hah? Ini tongkat saya. Jadi saya memang kehilangan ini. Saya punya 2 kok tinggal 1 di rumah. Ini yang bawa, Pak. Mas Didi yang bawa. Mas Didi, jelasin Mas Didi. Jelasin. Jadi saya tiap Cerita apa? pagi itu kalau pakai tongkat yang sungguh-sungguh itu guru bapak jangan pakai tongkat ini Pak, sudah spiritual sekali. Nah, kayak gini kan nggak terasa. Iya. Jadi saya kadang-kadang meloncat parit apa juga gini. Jadi saya tiap pagi itu pergi ke sekolahan saya, kemudian melihat gedung-gedung, melihat masjid, musola, kolam renang apa harus bersih dan lain-lain. Nah, olahraga saya itu pagi sampai pagi 2 jam, kadang-kadang sore datang lagi, itu bawa ini gitu loh. Nah, ini mengambil nggak? Ngomong-ngomong, Masa ada 2, 1 kok hilang ya? videonya mana? Mas Didi. Kamu nggak Jangan bisa, ngumpet. nggak boleh, kamu nggak jangan sampai ngambil hak orang lain. Kamu Ya sini, terima kasih sudah dikembalikan pemilik ini. Iya. Tapi lain kali jangan hanya tongkat yang diambil. Apa dong? Coba. Ilmu-ilmunya dari beliau. Masih. Enggak, maaf dulu. Maaf itu islah berarti udah dinetralisir. Ini memang Masih. Mas Didi. enggak penggojek. Enggak boleh. Itu tadi ada harus dikondisikan siapa bintang tamunya, siapa cium. Nah, pemirsa, apalagi yang akan di-care dan sharekan yang bisa diambil sisi positifnya dari bintang tamu sangat luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di The Interview with Ketika pulang itu dia bilang, Pak, Bu, saya tak kangen sama Budi aja Bu ya. Loh, Jogja aja kayak orang, ayo gitu. Kamu gimana? Ah, nggak ada yang cantik di sini gitu kan, kurang ajar dia. Masa nggak ada yang cantik? Ya. Oke, masih di The Interview with tersarukan ya, alhamdulillah. Aca spion ya, Mas. Mahasiswa MA itu masyarakat adil dan makmur, harapan nusa dan bangsa. Sistem fotokopi modal utamanya. Itu dulu, sekarang udah harus wahnya wanita dambaan hatinya ya. Mohon izin, Pak. Tumben pakai amu rapi. Loh, selama ini lu nggak rapi, Mas Duko. Harus gitu pakaian, nggak usah harus host itu kok rok mini segini. Selain mendatangkan tongkat kesayangan, saya juga datangkan anak-anak kesayangan beliau, Bapak. Kita langsung aja kita panggil Mas. Maaf kalau saya keliru nyebutnya karena ini bahasa Kairo kayaknya ini. Mas Mumtaz Rais dan Mbak Putri Julia. Enggak. Enak ya, keluarganya sejuk gitu ya. Bener-bener kayak orang dapat Lailatul Qadar. Cuaca cerah, cuaca bersih, cuaca sejuk. Wah, ini nampaknya romantisnya. Bapaknya menurun ke anaknya juga. Tepuk tangan. Bagaimana Mas Mumtaz dan Mbak Putri melihat
beliaunya nih, Bapak dan Ibu ini? Mbak Putri dulu. Ngelihat bapak dan ibu ya. Kalau saya manggilnya Mbah sama Eyang, Gus. Ya kami melihat tentu menjadi panutan lah untuk kita berdua. Romantisnya sampai sekarang tuh masih Mas Tukul. Kalau saya sedang ke Jogja, biasanya tuh di rumah ada meja bundar. Nah itu biasanya Eyang itu sudah pakai apron, udah pakai celemek, siap masak. Masakan untuk bapak. Nanti ya peserta yang ikut masak tuh ya saya, bapak, Mas Mumtaz sama yang lain. Jadi itu menjadi contoh yang sangat baik buat rumah tangga kita berdua juga. Dari Masnya nih, monggo. Ya yang pasti ya, yang bisa kita contoh dari Eyang dan Simbah ya. Kan kalau cucunya bapak ya, anak saya itu kalau manggil bapak ini Simbah, tapi kalau manggil ibu saya itu Eyang gitu. Yang bisa kita contoh tuh yang pasti kita harus bisa selalu menjaga keharmonisan rumah tangga kita agar tadi itu Mas Tukul udah bilang, apa coba tadi yang pertama? Sakinah, mawadah, warohmah, dan ada satu lagi, ini banyak orang yang lupa, istiqomah. Subhanallah. Jadi kurang komplit kalau cuman mawadah, sakinah, mawadah, warohmah. Sudah komplit tuh, Quran udah komplit. Iya. Kalau mau nambah nggak apa-apa, tapi sudah komplit. Saya langsung dikoreksi sama Pak. Koreksi, bagus, demokratis. Demokratis ya, benar-benar. Memang harus dibenarkan. Itu. Ya, sama ini lagi Mas Tukul. Nah, ini tadi kan sebagai salah satu contoh bentuk nyata bagaimana demokratisnya keluarga kita. Jadi kayak misalnya saya punya usulan, Bapak ada perbedaan langsung ditimpali gitu. Bagus, Jadi segala alur diskusi itu bisa dinamis dan tidak boleh kemudian baper gitu loh. Betul. Karena tadi saya kan ada kalimat yang salah dikoreksi oleh Pak Amin, Prof Amin ya. Nah saya nggak boleh baper, terus cemberut, terus habis itu ngambek, enggak. Malah harus kita ambil positifnya gitu. Betul. Nah, kan kita harus selalu ngambil positifnya kan. Amin. Nah ini negatifnya kita buang. Luar. Karena yang beliau katakan tadi Al-Quran sudah itu luar biasa sekali. Istiqomah tambahin itu nggak apa-apa tambahin. Tapi banyak sekarang yang suka melesetin tuh. Apa sih istiqomah? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nah itu gimana tuh? Nah coba Ada lagi yang melesetin istiqomah istri 3 satu rumah. Harmonisasi terjaga selamanya dengan ketulusan. Mungkin bila ada yang mau ditanya. Mau nanya, untuk Mbak Putri sama Mas Mumtaz, Bila mau tanya dong kan, Bila juga sebagai remaja nih kan, pengen sebenarnya juga nggak mau pacaran-pacaran gitu lah ya, terus pengen taarufan dan dengar-dengar katanya Mbak Putri sama Mas Mumtaz sendiri tuh taarufan ya, bisa kasih tahu nggak sih? Ladies first. Gimana caranya taarufan gitu? Ladies first baru first lady. Jadi dulu itu aku memang sudah kenal sama Mas Mumtaz sih udah lama. Iya. Tapi ya nggak pernah pacaran, hanya berteman aja. Curi-curi pandang loh. Iya. Sampai waktu itu ceritanya aku baru selesai S2. Memang mau pulang ke Indonesia. Jadi tiba-tiba aku dapet telepon dari Mas Mumtaz. Dan dia langsung saat itu bilang, Putri, aku akan melamar kamu sebentar lagi. Aku udah suka, sudah sayang sama kamu dan nanti aku ingin segera menikah sama kamu. Gitu. Terus aku tanya, lah tapi kan kita nggak kenal gitu. Orang pacaran juga nggak pernah. Gimana nanti? Lah nggak apa-apa, pacaran itu nanti justru lebih seru setelah menikah gitu katanya. Ini Mas Tukul, saya belum nambahin ya. Boleh. Ya, Mbak Bila juga. Jadi bapaknya bapak, berarti kan simbah saya, ya toh. Itu pernah cerita gitu loh. Kalau kamu ngelihat sosok seorang wanita, kemudian kamu ada perasaan greng gitu loh. Beliau nyebutnya greng gitu loh. Nah situlah jodoh kamu insya Allah. Luar. Gitu. Jadi waktu itu kenapa saya mantep, tiba-tiba waktu saya ngelihat istri saya, Putri itu greng gitu loh Mas. Wah, greng, wah ini nih yang dibilangin simbah ini dulu nih. Ini. Tapi ini ada contohnya. Jadi anak saya mau kawin tanggal 5, yang bungsu. Itu kan sekarang sudah ke Eropa, ke Singapura, ke Australia, ke Jepang. Ketika pulang itu dia bilang, Pak, Bu, saya tak kawin sama Bu aja Bu ya. Loh, Jogja aja kayak orang, ayo gitu. Kamu gimana? Wah nggak ada yang cantik di sini, gitu kan kurang ajar dia. Masa nggak ada yang cantik? Nah kemudian
dia ini kan sudah kemana-mana. Kalau saya melihat foto-fotonya kan temannya ada dari Jepang, dari Cina, dari segala macam itu. Nah ini betul ya. Ketika kakaknya Hanum Salsabila yang membuat film Susun Cahaya di Langit Eropa itu mau meng-hire seorang seperti Mbak Bila ini ya untuk interview ya di ADTV Jogja. Kemudian dia bilang sama anak saya, Ki, coba saya kenalkan sama ada anak cantik gitu. Fakultas Hukum UGM, sekolah notaris gitu. Paling-paling tak cocok Mbak itu. Coba dulu gitu. Ketika bertemu di rumah Hanum ini, dia itu kami tinggikan Pak, kami tinggikan. Speechless lah. Ya, speechless luar biasa. Kemudian ternyata itu gereng sebulan setelah itu kawin. Jadi gereng itu mah gereng ya. Akhirnya gerengnya kemana-mana ya. Luar biasa. Itu malah lebih akhirnya selamanya. Ya. Rumusnya itu aja kok. Gereng, udah itu aja. Simple. Aku lihat kamu. Aku malah semerowong. Tapi Mas Tukul, kalau menurut Bila itu sih yang memang tipikal cowok yang serius ingin menjalani hubungan. Jadi nggak neka-neko, neka-neko ya? Iya gitu. Iya nggak neka-neko gitu. Ya ampun itu impian banget. Seriusan. Ya, niatnya orang nikah itu mau apa? Mau main-main, mau beneran? Di mana-mana mau beneran. Kadang-kadang perempuannya aja bener aja, kadang-kadang nggak mau. Tipe ayah yang sayang sama anaknya nih. Sampai-sampai Mbak Hanum menangis terharu saat menjemput Mbak Hanum di rumah sakit selesai bersalin waktu itu. Laras, Mbak? Iya, betul. Jadi saya dengan istri saya itu punya keyakinan bahwa anak kita itu sesungguhnya tamu agung yang sejati. Ya. Karena dialah yang akan mewarisi perjuangan kehidupan ya dari kami berdua. Ya. Sehingga waktu anak saya pertama lahir di Chicago, Hanafi, itu istri saya bilang, Mas besok kalau jemput ke rumah sakit, tolong pakaian sipil lengkap. Karena panjenengan mau ketemu gubernur, sipil lengkap. Mau ketemu presiden, sipil lengkap. Ini lebih dari tamu agung itu gitu. Kan inilah karunia Allah. Sehingga saya 4 kali jemput anak, itu semua pakai dasi, pakai jas. Gitu. Cuma anak terakhir yang bungsu ini, karena waktu itu semeromong hawanya di Jogja, saya cuma pakai batik lengan panjang. Tidak berarti anulah ya. Artinya apa? Artinya betul-betul anak itu adalah karunia dari Allah, sehingga harus kita didik sebaik-baiknya dan